Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Dan bagi yang sedang dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga Allah segera memberikan kesehatan kepadanya. Amin, amin, ya robbal alamin. Teman-teman, kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring tematik 5F, subtema 1 ya. Dan ini subtema 1 yang kedua. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui daring, siswa diharapkan dapat menentukan inti setiap paragraf dari teks eksplanasi. Kemudian melalui daring, siswa diharapkan dapat menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Selanjutnya, melalui daring pula, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, melalui daring, siswa diharapkan dapat mengetahui 2 jenis lagu daerah beserta tangga nadanya. Nah, sekarang ayo perhatikan baik-baik teks eksplanasi berikut ini. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam interaksi tersebut, terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Dinamika ini mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun hal yang sebaliknya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia, karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lain-lain. Sementara interaksi manusia yang mendominasi alam misalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Nah, dari teks eksplanasi yang telah kita baca tadi, sekarang kita ayo mencari inti dari tiap-tiap paragraf tersebut. Inti dari paragraf pertama adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Inti dari paragraf kedua adalah pengaruh lingkungan hidup bagi manusia dan sebaliknya. Dan inti dari paragraf yang ketiga adalah pengelompokan interaksi antara manusia dan alam. Sekarang amati gambar-gambar berikut. Di sini ada gambar kebanjiran, tumpukan sampah yang mengambang di perairan atau di sungai. Kemudian ada gambar longsor dan polusi udara. Kira-kira
apa yang ada di dalam pikiran kalian. Menurutmu, apakah peran manusia pada setiap kondisi alam pada gambar yang kamu amati tadi? Mengapa manusia memperlakukan alam seperti itu? Dan apa yang dapat dilakukan manusia untuk memperbaiki kondisi tersebut? Ayo cari tahu ya. Nah, sekarang apa sih hak dan kewajiban warga negara atas lingkungan hidup? Hak warga negara atas lingkungan hidup antara lain: 1. Hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. 2. Hak untuk memanfaatkan lingkungan baik yang berada di dalam tanah ataupun di luarnya seperti air, tanah, udara, dan lain-lain. Ketiga, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang keempat, hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara atas lingkungan hidup antara lain: 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal jenis lagu daerah. Jenis lagu daerah di negara kita ada banyak sekali karena negara kita terdiri atas beragam macam suku. Namun di sini kita hanya akan mengenal 2 lagu saja. Yang pertama yaitu lagu Cincang Keling yang berasal dari Jawa Barat. Lagu ini menggunakan tangga nada pentatonik Titi Laras Lendro. Dan yang kedua lagu Apuse yang berasal dari Papua. Lagu ini menggunakan tangga nada diatonik. Silahkan kalian cari kedua lagu tersebut di YouTube ya. Untuk tugas hari ini, silakan kerjakan soal uji kompetensi 1, buku tematik 5F, subtema 1. Nanti hasilnya bisa kalian foto dan kirim japri ke Walas masing-masing ya. Terima kasih. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan akhirnya Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.